Hari ini semua mal dan swalayan hingga pasar di Jakarta resmi dilarang menggunakan kantong plastik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan kantong plastik. Larangan ini tertuang di Pergub nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan. Yang dimaksud dengan kantong belanja ramah lingkungan adalah kantong belanja guna ulang atau reusable yang dapat terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, polyester dan turunannya maupun materi daur ulang. Lalu bagaimana realisasi penerapan aturan ini di lapangan? Kita telah terhubung bersama Daniel Siburian langsung dari Pasar Tanah Abang. Daniel, bagaimana pantauan Anda di lapangan? Sudahkah aturan ini diterapkan? Ya, benar sekali Daniel, mulai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di wilayah Jakarta. Adapun kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat. Artinya mulai dari pusat perbelanjaan ataupun retail besar hingga ke pasar tradisional ini sudah tidak lagi diperbolehkan menyediakan kantong plastik sekali pakai kepada konsumen ketika berbelanja, sehingga saat ini pihak masyarakat ataupun pihak konsumen dihimbau untuk membawa kantong belanja sendiri ketika akan berbelanja. Nah, terkait bagaimana penerapan aturan ini di lapangan, berdasarkan pantauan kami secara langsung di Pasar Tanah Abang, Daniel, memang sudah ada sejumlah pedagang yang sudah mematuhi ataupun tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai lagi kepada konsumen. Namun apabila kita bandingkan jumlah pedagang yang telah mematuhi aturan tersebut dengan yang tidak menerapkan aturan ini, sayangnya masih lebih banyak begitu pedagang yang tidak mematuhi aturan tersebut. Artinya masih banyak pedagang yang nekat memberikan kantong plastik sekali pakai kepada para pembeli. Nah, kemudian untuk para pedagang yang tidak mematuhi aturan ini, Daniel, rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi administratif berupa teguran, begitu. Sedangkan untuk pengelola akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda ataupun uang paksa hingga pembekuan izin dan juga pencabutan izin. Nah, sebaliknya untuk pihak pengelola yang mematuhi aturan ini, rencananya pemerintah akan memberikan insentif, yaitu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Memang kalau kita membahas lebih jauh begitu, Daniel, terkait aturan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Artinya ada masyarakat yang setuju dan ada masyarakat yang tidak setuju. Tadi kami sempat berbincang-bincang dengan masyarakat yang berbelanja di Pasar Tanah Abang ini. Beberapa dari mereka mengatakan sangat setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Pemprov DKI ini, di mana mereka mengatakan sudah sepatutnya pemerintah mengeluarkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai karena itu adalah sebagai bentuk dukungan dari pemerintah terhadap isu lingkungan. Namun di sisi lain juga ada masyarakat yang masih tidak setuju begitu dengan larangan ataupun kebijakan dari Pemprov DKI ini, karena mereka merasa sangat dibebankan ketika harus membawa kantong belanja sendiri ketika akan berbelanja. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan ngobrol lagi dengan salah satu pembeli di Pasar Tanah Abang, dan kita akan mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait penerapan aturan dilarangnya penggunaan kantong plastik sekali pakai ini. Halo, dengan Mbak siapa? Mbak Sila, boleh minta waktu bentar ya Mbak ya? Nah, ini kan Mbak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kan mengeluarkan larangan untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai. Tanggapannya seperti apa? Tanggapan saya sangat mendukung pemerintah, soalnya itu sangat efisien dan bisa mengurangi sampah juga kan. Kemudian bisa mengurangi sampah, kemudian lebih efisien dan tidak menyebabkan banyak sampah, iya. Nah, kalau Mbak Jila ini sendiri dari sisi masyarakat setuju atau tidak Mbak dengan larangan tersebut? Iya, sangat setuju, Mbak. Apakah merasa keberatan ketika masyarakat harus membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja begitu? Kalau saya sendiri sih tidak keberatan ya, cuman ya ada yang pro dan kontra gitu ya. Itu kembali lagi. Iya, kembali ke diri sendiri. Harapannya apa Mbak Jila dengan adanya larangan tersebut?
Harapannya sih semua bisa sadar gitu ya, kembali pakai kantong yang efisien dan nggak menyebabkan sampah gitu. Gitu aja? Iya. Oke. Terima kasih Mbak Jila atas waktunya. Nah, memang kalau kita berbicara terkait banyaknya sampah plastik ini berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan juga BPS, begitu Daniel, menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik di Indonesia bisa mencapai 64 juta ton per tahunnya. Nah, inilah menjadi latar belakang kenapa masyarakat sangat mendukung kebijakan tersebut. Nah, sebagai informasi saja, mungkin ada banyak pemirsa yang saat ini bertanya-tanya, mengapa Pasar Tanah Abang beraktivitas atau beroperasi seperti biasa, padahal sebelumnya diisukan akan dilakukan penutupan setelah ditemukannya sejumlah pedagang yang terinfeksi virus COVID-19. Nah, sebagai informasi Daniel, memang saat ini untuk Pasar Tanah Abang sendiri masih beroperasi seperti biasa. Namun kami memang belum mendapatkan penjelasan secara resmi dari pihak pengelola mengapa Pasar Tanah Abang tidak jadi atau tidak dilakukan penutupan seperti yang diisukan. Nah, tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari pihak pedagang begitu bahwa memang saat ini pengelola sudah melakukan isolasi terhadap para pedagang yang terjangkit virus COVID-19 dan sudah menutup gerai ataupun tenan-tenan milik mereka. Namun untuk aktivitas lain tetap dioperasikan seperti biasa. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Daniel, kembali ke Anda. Ya Daniel, terima kasih atas laporan lengkap dari Anda.